Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat malam juga untuk Bu Ocha dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 29 akan memberikan presentasi mengenai proposal CSR kami, yaitu dengan judul yang kami berikan Peduli Anak Donantara. Selanjutnya, adapun daftar isi yang ada di proposal kami, yaitu judul, ada daftar isi, perkenalan kelompok, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana program yang berisi pendahuluan, strategi pelaksanaan, dan rencana anggaran. Selanjutnya, di rencana anggaran terdapat rincian biaya dan sumber dana yang akan kami gunakan. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 29 terdiri dari Kak Nisan Oktavia sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Kak Olga Deborah Nugraha sebagai anggota dan saya sendiri Sri Neni sebagai anggota kedua. Pendahuluan. Latar belakang dari rencana kami untuk mengadakan program ini yaitu kondisi gizi pada anak. Usia anak di Indonesia tergolong masih memprihatinkan. Hal ini juga dikenal dengan istilah stunting. Pengertian stunting yaitu kondisi kurang gizi pada anak yang menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang tubuh dan otak anak. Dalam mengatasi kasus stunting pada anak, perlu adanya kepedulian kondisi gizi makanan anak sejak usia kandungan. Namun, fakta di lapangan masih ditemukan kendala ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab tingkat gizi anak sulit untuk dipenuhi oleh orang tua. Terlebih lagi bagi anak yang tumbuh besar di jalanan dan panti asuhan. Selanjutnya, adapun langkah konkret yang dilaksanakan sebagai langkah nyata untuk menunjukkan kepedulian pada anak sebagai generasi penerus bangsa, maka terbentuklah suatu komunitas peduli kalangan anak yang bernama Donasi Anak Nusantara dengan singkatan Donantara. Komunitas Donantara aktif dalam menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pangan, bahkan papan bagi anak-anak jalanan dan panti asuhan di seluruh wilayah Indonesia. Komunitas Donantara terbuka bagi umum dalam menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian bagi kalangan anak. Bantuan dapat berupa barang, uang, dan tenaga. Selain itu, relawan Donantara juga terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari pengajuan proposal ini yaitu sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kepedulian gizi makanan pada anak jalanan dan panti asuhan. Kemudian untuk mengajak kalangan masyarakat untuk lebih peduli pada anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Kemudian meningkatkan moral masyarakat dalam melihat kehidupan sosial di sekitarnya. Kemudian adapun ruang lingkup dalam pengajuan proposal kami yaitu dalam rangka mewujudkan langkah nyata kepedulian, maka dilaksanakan kerjasama mahasiswa PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia dengan komunitas Donantara dengan mengangkat tema peningkatan peduli gizi pada anak sebagai upaya menekan angka stunting. Kegiatan sosial melibatkan mahasiswa, di mana kami yaitu kelompok 29, relawan Donantara, dan masyarakat di lingkup pelaksana. Kerjasama diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, serta memberikan manfaat secara sosial dan sesuai dengan norma masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Olga. Rencana program. Selanjutnya. Program ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama dengan komunitas Donantara yang fokusnya pada pemerhati anak di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama ini dilakukan berupa pemberian makanan sehat yang gratis kepada anak-anak jalanan dan panti asuhan yang membutuhkan. Kerjasama ini juga bertujuan untuk menekan angka stunting pada kalangan anak yang saat ini masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Dengan langkah sederhana yang fokus pada pemenuhan nutrisi dan kebutuhan dasar pada anak tersebut, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak jalanan atau panti asuhan. Selanjutnya. Di sini ada strategi pelaksanaannya. Yang pertama ada survei lapangan. Dilakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi lokasi dan perkiraan jumlah anak jalanan atau anak panti asuhan di masing-masing wilayah pelaksana. Yang kedua, peroleh informasi tentang preferensi makanan dan waktu kumpul anak jalanan atau anak panti asuhan. Yang kedua, ada kerjasama dengan Donantara. Yang pertama, melaksanakan kerjasama dengan Donantara sebagai komunitas peduli anak yang aktif dalam mensosialisasikan kepedulian pada kalangan anak dan memberikan bantuan. Yang kedua, kerjasama yang dilaksanakan berupa memviralkan kepedulian pada kesehatan anak dengan membagikan makanan sehat gratis pada kalangan anak jalanan atau panti asuhan yang membutuhkan. Yang ketiga, ada pengumpulan dana.
Pengumpulan dana dilaksanakan dengan membuka crowdfunding di kalangan sosial komunitas dan pelaksana lapangan, mengajak keluarga serta komunitas lain yang ada di lingkungan sosial pelaksana untuk turut serta dalam pendanaan. Yang keempat, ada pembelian dan persiapan makanan. Pembelian bahan makanan menyesuaikan jumlah anak yang akan diberikan bantuan makanan sehat di lapangan. Makanannya berupa nasi, lauk, sayur, dan susu. Lokasi dan jadwal distribusi ada Bandung, Pontianak, Medan, dan waktunya Desember 2023. Di sini ada rencana anggaran. Ini rencana anggarannya. Bandung, Pontianak, dan Medan, 2-3 kali kegiatan. Makanan sehat 10 kali 15.000 per bungkus. Ada susu kemasan 10 kali 3.000 per piece. Totalnya itu 180.000 menyesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, kesimpulannya, rencana program kepedulian pada gizi anak oleh mahasiswa PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia dan kerjasama dengan komunitas Donantara tidak terlepas dari harapan yang sama dan langkah kecil dalam menangkal angka stunting serta membentuk generasi anak bangsa yang lebih baik. Selain itu, program ini hanyalah sebagian dari langkah nyata mahasiswa Unsia dan Donantara untuk mengajak masyarakat peduli dan aktif membantu sesama dan peka pada generasi penerus bangsa, masyarakat dan kalangan mahasiswa untuk turut aktif. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ulang nih buat kelompok 29 gitu. Kita kan kalau presentasi itu berarti presenting project yang kita mau kerjakan, mau laksanakan gitu kan. Berarti kan kita harus presenting diri kita sendiri sebagai komunikatornya gitu. Karena kita kan di sini kan posisinya sebenarnya komunikator yang eksekutor kayak gitu ya. Alasannya apa nggak masukin foto di dalam proposalnya gitu? Karena harusnya kita presenting diri kita, kayak gitu sih. Makasih ya, mungkin Kak, Nisan Octavia, Kak Olga, atau Kak Sherina ini boleh jawab. Iya. Maksudnya foto dalam artian foto personalnya atau foto kegiatannya atau foto dari komunitasnya, Kak? Foto personalnya, itu kan kamu kalian nggak masukin tuh foto kalian, ya kan? Padahal kan kalian sebenarnya kan eksekutor gitu. Eee, Alasannya apa gitu loh, kenapa nggak present diri gitu, sebagai komunikator untuk jadi eksekutor di, program yang kalian mau kerjain gitu. Ini kan proposalnya kan harusnya kan bisa ya presentasi berarti kan presenting diri gitu. Pengen tahu aja aku alasannya apa. Sebenarnya kalau saya secara pribadi ya, saya nggak berani ngambil bawa nama kelompok, tapi kalau saya secara pribadi, karena menurut saya kurang fotogenik. Kalau boleh jujur, itu aja sebenarnya alasannya. Kalau misalnya dibilang mau dimasukkan, kemarin sebenarnya udah ada masukan dari Kak Olga juga untuk masukin foto, tapi kalau saya secara pribadi memang kurang nyaman kalau foto saya dipampang di presentasi. Kalau saya secara pribadi, kalau mungkin kakaknya yang lain di kelompok saya ada masukan, mungkin bisa dikasih penjelasan. Terima kasih. Oke. Berarti kemarin udah kesepakatan kelompok ya dengan mempertimbangkan masukan dari Kak Seri Ya, personal ya. gitu Kak. Ya. Oke. Makasih ya Kak Seri ya. Keseluruhan dari 5 kelompok yang sudah presentasi ini ada yang memaparkan atau melakukan presentasi dengan menggunakan proposal, ada yang menggunakan PPT. Nah, sekaligus memang ada informasi terupdate. Saya berharap teman-teman yang belum menyiapkan versi proposalnya yang bukan PPT itu mohon dipindahkan ya dari PPT ke proposal dikemas dengan menarik. Jadi tadi ada ada 1 atau 2 kelompok yang saya lihat sudah ada yang bagus sekali ini di kelompok 23. Saya apresiasi karena memang di sana dari mulai pendahuluan latar belakang data yang diungkapkan itu logik dan rasional, kemudian juga dari hanya judul ya, menurut saya terlalu kepanjangan. Memang
dari judul itu sudah bagus ya mewakili tujuan dari program ini dilaksanakan, tetapi perlu juga dibikin tagline yang lebih simpel lagi supaya orang ingat dengan program ini dan tidak menutup kemungkinan program ini menjadi ingatan audiens, ingatan kita sebagai orang yang mengkonsumsi informasi dari media sosial sebagai sebuah campaign dari program CSR ini dan tidak menutup kemungkinan juga akan jadi program berkelanjutan. Jadi kita perlu ada kemasan tagline 3 atau 4 kata, maksimal 5 kata di dalam tagline itu yang bisa menjadi ikon dari program ini gitu ya. Kemudian ini onsite artinya dari segi persiapan dan teknis, pemaparan teknisnya sudah detail sekali. Saya rekomendasi untuk kelompok lain bisa merujuk pada apa yang sudah disusun dari kelompok 2-3. Kemudian juga ini formatnya adalah workshop dan dari sumber dana juga sampai dengan kebutuhan biaya ini juga sudah disampaikan. Evaluasi bahkan juga sudah dilakukan. Jadi memang ini dari hulu sampai hilir informasi lengkap sekali. Saya juga berharap mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari program ini ya, Bang Adi, Kak Nida. Nanti mungkin kita bisa membahas lebih detail dengan Kak Efta selaku koordinator kelas. Nah, kelompok lainnya yang menyusun proposal ini masih narasi terlalu luas gitu ya. Jadi sebenarnya kita boleh mengemas pada inti-inti dari program saja. Narasinya kita bisa sampaikan pada pertemuan kedua selepas audiens begitu ya, setelah ada tanggapan dari pihak yang akan kita lakukan kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Kemudian ada Mas Jua di Batam. Nah, Mas Jua di Batam ini saya memastikan bagaimana nanti publikasinya? Nah, kalau dilakukan setiap Jumat, saya pikir waktu kita terbatas karena untuk Karena untuk kepentingan pengambilan ini saya menurut saya ditentukan aja. Eventnya tidak usah secara berkala. Berkala mungkin next event gitu ya. Dalam kehidupan yang sesungguhnya, tetapi ini di sini juga perlu diperhatikan ada aspek pengambilan nilai yang waktunya terbatas sesuai dengan kalender akademik yang berjalan di semester ganjil ini. Ya, Bu. Kemudian, ya, baik, sebentar ya, saya lanjutkan nanti setelah saya boleh memberikan respon. Kemudian untuk Kak Seri presentasinya memang bagus sekali karena saya tahu Kak Seri memang punya kemampuan public speaking yang bagus. Saya pikir confidence perlu juga ya. Ini personality nih. Nah, bentuk support saya untuk Kak Seri adalah nggak apa-apa foto di ini, apa namanya foto dipajang aja gitu ya. Kita melatih, oh kita sama-sama kenal dan ini adalah teman saling support melalui kegiatan ini. Jadi fotogenik atau enggak sebenarnya kita dengan confidence insya Allah apa namanya tidak ada masalah gitu ya. Untuk inisial aja supaya lebih jelas. Nah, ini kan bekerja sama dengan Donantara. Dengan Donantara artinya adalah mitra kolaborasi. Nah, ini perlu juga untuk data dari stunting. Anak-anak yang mengalami stunting ini juga perlu data gitu ya, bukan hanya narasi formalitas di latar belakang dan pendahuluan saja. Itu perlu ditampilkan di dalam latar belakang yang menginspirasi teman-teman. Kemudian juga saya ingin kelompok lainnya termasuk 32 dan 38 eh, bagaimana melakukan publikasi sehingga event-event yang dilaksanakan ini menjadi menarik dan jadi sebuah pemberitaan yang bagus gitu ya bahwa kita sudah melakukan ini. Dan perlu diingat bahwa teman-teman semua adalah sebagai komunikator yang mewakili Universitas Siber Asia dalam melaksanakan program CSR. Selamat melakukan perbaikan, jangan lupa media apa saja yang akan digunakan. Tadi hampir sebagian besar sudah menunjukkan media yang akan digunakan, media sosial, termasuk juga media partnernya adalah dari komunitas atau organisasi yang akan dilibatkan. Nah, nanti KFTA akan memberikan sertifikat ya pada setiap kelompok. Jadi teman-teman siap karena nanti membutuhkan bubuhan tanda tangan dari mitra kolaborasi dalam setiap programnya. Baik, itu catatan dari saya.